Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu, kehendak-Mu ya Bapa. Kami janji Tuhan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari bawa hatimu kepada Tuhan, bawa penyembahanmu dan kerinduanmu. Kerinduan kami terus menyenangkan, dan kami tahu matamu tertuju bagi kami. Kami tahu hatimu ada bagi kami malam hari ini. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu sama-sama di hadapan Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Oh, bimbing aku masuk rencana-Mu, masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu. Oh, bimbing aku Tuhan, Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti, oh, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti, oh, kehendak-Mu ya Bapa. Mari nyatakan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari nyatakan, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Nyatakan sama-sama, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku
selalu menyenangkan hatiku. Ku mau selalu Mari ambil waktu kita sembah Yesus. menyenangkan hatimu. Mataku tertuju padamu dan matamu memandang, dan matamu memandangku. Ku naikkan sembah, ku naikkan pujianku, ikuti seluruh kehendakmu, ikuti seluruh kehendakmu Tuhan. Seluruh hidupku, oh, seluruh jiwaku malam ini tertuju padamu. Malam ini kami datang menyembahmu, oh. Haleluya. Sembah Dia, sembah Tuhan. Arahkan hatimu, hidupmu, penyembahanmu bagi Tuhan. Oh, ini kerinduanku, ini penyembahanku kepadamu. Oh, sembah kami Tuhan, pujian kami Tuhan hanya bagimu. Oh, mari sembah Tuhan malam hari ini. Haleluya. Mari sembah Tuhan malam hari ini. Kau ditinggikan, Kau ditinggikan selama hidupku. Oh, haleluya. Nikmati setiap penyembahanku, nikmati setiap ucapan syukurku. Sembah, pujian, syukur, penyembahan kami. Haleluya. Haleluya. Ku menyembah Yesus Tuhan. ku menyembah Tuhan, segenap hatiku, segenap jiwaku menyembahmu. Penyembahan kami malam hari. Yes, oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih Yesus. Kami tahu Engkau ada di sini. Kami tahu Tuhan ada di tengah kami. Dan kami tahu mata Tuhan memandang kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya
ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau mengangkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Boleh kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ayo sama-sama kita nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan, kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Lagi sama-sama katakan, Tuhan, kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Mari nyatakan kebesaran Tuhan sama-sama. Tuhan, kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Sekali lagi sama-sama nyatakan, Tuhan, kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Oh, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kasih tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Boleh yang wanita angkat suaramu di hadapan Tuhan. Tuhan, kau sungguh besar, Ya, karya-Mu
Kau sungguh besar, Tuhan, kau sungguh besar. karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengakui kau Mari bersama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata. sekali lagi, ku mau selalu Bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mari sama-sama nyatakan dengan segenap hati bahwa kami berharga di mata Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu cukup bagiku. Lagi ku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Yes. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu cukup bagiku. Sekali lagi, ku berharga. Yes. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu cukup bagiku. Mari angkat suaramu lagi sama-sama. Ku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu. Kami sangat berharga di mata-Mu. Anugerah-Mu cukup bagiku. Yes. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Sekali lagi, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu cukup bagiku. Sekali lagi, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Yes. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Sekali lagi, ku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan.
kasih Tuhan, Engkau layak berharga di matamu, terima di kasih matamu Tuhan, oh di matamu Tuhan, berharga di matamu. Anugerah kami berharga di matamu, oh, Engkau sangat berharga, Engkau sangat berarti bagi Tuhan, Engkau sangat berharga, Engkau sangat berharga Amin Tuhan. di mata Tuhan. Apapun keadaanmu, apapun yang sedang engkau alami, kami sangat berharga di matamu. Amin Tuhan. Kami sangat berharga di matamu. Kami datang menyembah. Kami datang menyembah. Yes, Lord. Yes, Lord. Tidak ada yang terlewatkan setiap kami memandangmu, menyembahmu, Tuhan. Sebab Engkau di sini, sebab Engkau nyata di tengah kami. Nikmati setiap penyembahan kami, Tuhan. Nikmati setiap penyembahan kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Thank you, Lord. Amin. Praise God. Tuhan berkati kita sekalian Bapak Ibu. Haleluya ya. Kita dibawa Tuhan untuk beberapa menit kita menyembah dan mari kita akan berdoa ya. Firman Tuhan yang akan disampaikan malam ini dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Sian Liang dari kota Surabaya sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Ibu Sian Liang ada di sana? Oke. Bila Ibu Sian Liang, apakah ada? Silakan mic-nya bisa dibuka. Oke, mungkin masih ini ya, belum terkoneksi. Baiklah, kalau gitu nanti Pak Frans Angki akan berdoa buat kita sekalian ya di malam hari ini. Sekarang Pak Frans Angki. Terima kasih Bapak Jan. Mari kita Yes. berdoa memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu bagi kami Tuhan dari Ya, pagi Yesus. hingga malam hari ini Tuhan Yesus. Kami patut memuji-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus pada malam hari ini Tuhan. Saat ini kami akan beribadah kepadamu Bapa. Bapa sungguh mulia bagi kami ya Tuhan Yesus. Bapa sungguh mulia bagi kami. Ya, Kami Yesus. selalu menyembah-Mu ya Tuhan Yesus dengan kuasa-Mu ya Amin. Bapa. Perbaharui kami pada malam saat ini ya Tuhan Yesus. Bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah sebentar firman yang akan kami mendengarkan menjadi pedoman dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Urapi kami semua malam hari ini Tuhan Yesus, saat ini ya Tuhan. Di dalam rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Berkati Pak John Sarbunan yang akan Ya, membawakan Yesus. firman. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa sembah kami kepadamu ya Bapak. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan amin. Praise God. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Frans Angki. Tuhan berkati ya. Terima kasih Pak John. Oke, haleluya. Ya, selamat datang teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Pak Tirto, Bu Norma, Bapak Morris, ya, Bu Yeti, Bu Ong Gyo Kim, ya, Bu Sian Liang, Bu Marta, juga Cipung, Pak Hendro Padarmawan dari Kota Medan, ya, dan Pak Frans Angki yang tadi sudah berdoa sebelum firman Tuhan akan disampaikan. Oke, baiklah teman-teman, Pak Hendro, Tuhan berkati ya, sudah menampilkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini dan kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhannya di malam ini. Dan saya ingin tahu dulu Bu Ong Gyo Kim, gimana kabarnya tacinya Ibu Siswe Lian, apakah
Ya sudah pulang Pak Pastor John. Oh, praise God. Hari Jumat itu sudah pulang. Puji Tuhan, Tuhan baik Iya, ya. Tidak iya. ada Tapi doa yang anaknya sia-sia. beli untuk kalau nafasnya sesak gitu Oh dibelikan. iya, Nah ya, seperti apa itu asap gitu loh. iya, Di betul. alatnya Alat itu. bantu Ya, ya, alat bantu. Ya, iya, puji iya Tuhan. Pastor John. Kita selalu dukung dalam doa, di dalam doa-doa pertemuan, ibadah doa mujizat, pagi dan malam selalu dukung dalam doa. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan malam ini dan kita akan lihat serial kita Anugerah Tuhan ya. Kita sudah tiba di serial yang ke-317 dan malam ini sahabat kita Bapak Frans Angki kembali akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan dalam sorotan tema kita yaitu kemuliaan Allah dalam memberitakan Injil ya. Saudara, tadi lagu yang tadi mengajarkan kita bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mau kita beritakan Injil. Ya, dan alasan kenapa kita beritakan Injil, mari kita lihat dulu 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. 1 Korintus ayat 16, pertama Korintus 9 ayat 16 yang mengatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Amin. Amin. Saudara, tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam memberitakan Injil. Pertanyaannya bagi kita sekalian, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam memberitakan Injil? Ada Pak John. Jawabannya pasti ada. Lalu sebaliknya, kalau bagaimana orang tidak memberitakan Injil, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Pasti sudah tentu tidak ada ya. Saudara, justru dalam memberitakan Injil, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, kuasa Tuhan, mujizat akan terjadi, dan pertolongan, kemenangan Tuhan akan nyatakan. Kapan? Saat Injil diberitakan. Namun kalau Injil tidak diberitakan, Paulus berkata dalam ayat ini, karena jika aku memberitakan Injil, perhatikan baik-baik ya, memberitakan Injil ini bukan tugas pendeta saja, tapi semua kita orang percaya. Paulus berkata, aku tidak mempunyai apa? Mempunyai alasan untuk apa, saudaraku? Untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Katakan keharusan ya. Suka atau tidak suka harus beritakan Injil ya. Siap tidak siap harus beritakan Injil. Mau tidak mau, setuju tidak setuju, percaya tidak percaya harus beritakan Injil. Mungkin Anda berkata, aku tidak pandai ngomong, aku tidak lancar bicaranya. Tapi Bapak Ibu sekalian, Injil yang kita beritakan bukan cuma lewat kata-kata, tapi lewat sikap hidup kita. Ya. Dan inilah, saudaraku, kalau orang tidak beritakan Injil, apa yang terjadi? Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Haleluya, saudaraku, celaka kalau kita tidak beritakan Injil, itu celaka sekali ya. Karena itu Tuhan panggil kita semua malam hari ini untuk bukan cuma menjadi pendengar firman, menjadi orang-orang yang cuma mengerti firman, tapi Tuhan mau kita beritakan Injil ya. Injil bisa diberitakan dalam beberapa cara, saudaraku ya. Lewat doa kita bisa beritakan Injil sehingga orang yang lemah bisa dikuatkan, orang yang susah bisa dihiburkan, orang yang takut hatinya beroleh damai sejahtera. Kenapa? Karena dia mendengarkan kata-kata Injil yang kita beritakan lewat doa itu. Yang kedua lewat puji-pujian ya, dengan orang mendengarkan lagu-lagu pujian yang kita nyanyikan, mereka dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan. Dan yang ketiga, Injil bisa diberitakan lewat firman yang kita sampaikan. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Katakan amin ya. Saudara-saudara, Injil itu adalah apa? Kabar baik, kabar kesukaan bagi dunia, kabar gembira. Saudaraku, ya, kabar pengharapan, kabar kelepasan, kabar pengampunan dosa. Dan saya percaya Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Amin ya. Dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau beritakan Injil, di situ engkau sedang membawa kekuatan Allah di dalam hidupmu, di dalam diri orang-orang yang engkau kasihi. Mungkin hari ini mereka sedang lemah, mereka sedang dalam keadaan goyah imannya, dalam keadaan tidak kuat, tidak mampu menghadapi kehidupan yang berat ini. Dengan adanya engkau memberitakan Injil, engkau sedang membagikan kekuatan Allah untuk dirimu dan untuk mereka, ya, supaya mereka dan engkau tidak lemah, tapi bangkit dalam sebuah kekuatan yang besar. Katakan amin. Next, kita akan lihat. Haleluya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam memberitakan Injil. Kenapa? Karena Injil itu adalah keharusan bagi pelayan Tuhan. Dan orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika tidak, apa yang terjadi? Jika tidak memberitakan Injil, maka itu adalah celaka bagi dirinya dan bagi orang lain.
Saudaraku, orang akan mati dalam keputusasaan mereka. Mereka akan mati dalam ketidakpengharapan mereka. Mereka akan mati sebelum mereka mendengar nama Yesus. Mereka akan mati sebelum mereka mendapatkan pengampunan dosa. Dan itulah sebabnya celaka bagi mereka. Dan juga bagi engkau yang tidak beritakan Injil juga celaka. Kenapa? Karena Tuhan akan tuntut pertanggungjawaban atas keselamatan mereka dari hidupmu. Amin, saudaraku ya. Dan ini dapat kita pelajari dalam Roma pasal 15 ayat 19 sampai dengan 21. Dari ayat-ayat ini saudara, kita akan temukan ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa saudaraku? Kemuliaan Allah dalam memberitakan Injil. Jangan berkata itu hanya tugas pendeta, tugas gembala sidang, tugas pemimpin rohani, tugas orang-orang yang melayani Tuhan. No, ini adalah tanggung jawab tugas kita semua untuk memberitakan Injil, saudaraku ya. Jangan takut engkau memberitakan Injil, karena waktu engkau memberitakan Injil, Tuhan berjanji, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan alam. Kalau engkau ingin disertai Tuhan, beritakanlah Injil itu dimanapun, kemanapun, kapanpun engkau pergi. Injil harus diberitakan. Kenapa? Karena dunia ini sudah terlalu lama, sudah terlalu sering dipenuhi dengan kabar-kabar hoax, kabar-kabar yang menggemparkan, kabar-kabar yang menakutkan, membuat orang susah, sedih, tertekan, membuat orang putus asa, dan mereka tidak punya pengharapan dalam hidup ini. Tapi ketika engkau memberitakan Injil, mereka punya pengharapan. Mungkin ada orang yang divonis dokter, penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Kalaupun bisa, ada obatnya, dan obatnya itu mahal sekali. Tapi di saat engkau memberitakan Injil, imannya mereka bangkit, dan mereka hanya percaya, berharap pada Tuhan. Maka saya percaya disitulah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Katakan amin ya. Saudara, jadi kita lihat sini ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa saudara? Mengerti kemuliaan Allah dalam memberitakan Injil. Mari kita akan lihat ciri-ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam memberitakan Injil. Yang pertama, siapa dia? Dia adalah orang percaya yang apa saudaraku? Yang pertama, dia menerima kuasa. Amin saudaraku. Kuasa, tanda, mujizat, dan kuasa Roh Kudus dalam perjalanan misi Injil yang diberitakan itu. Kita lihat ya, Roma 15 ayat 19. Roma 15 ayat 19 yang mengatakan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Amin. Amin. Full gospel. Aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Bukan setengah, bukan separuh, bukan 3/4. Tapi sepenuhnya full gospel. Jadi saudara, untuk memberitakan Injil ini kita perlu menerima. Menerima apa? Menerima kuasa, tanda, mujizat, dan kuasa Roh Kudus. Katakan amin ya. Baru Bapak Ibu kita akan lihat apa yang kita beritakan itu powerful sekali ya. Saudaraku, jangan takut beritakan Injil, saudaraku. Sebelum engkau beritakan Injil, engkau berkata, Tuhan, aku mau terima kuasa, tanda, mujizat, dan kuasa Roh Kudus. Tuhan, aku nggak pandai ngomong, tapi engkau pakai mulutku nih. Ketika aku berbicara, tidak banyak kata-kata, hanya sepatah kata saja, kuasa Tuhan akan terjadi. Amin, saudaraku. Ini yang pertama. Kita lihat yang kedua. Ciri yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam memberitakan Injil. Yang kedua, siapa dia? Yang kedua, dia adalah orang memberitakan Injil sebagai sebuah kehormatan. Ya, kehormatan di mana, saudaraku? Di tempat orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Wow, itu luar biasa. Jadi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, belum mendengar nama Yesus. Kalau Tuhan izinkan saudara beritakan Injil situ, itu adalah sebuah kehormatan bagimu. Katakan amin ya. Kita lihat Roma 15 ayat yang ke-20. Roma 12 ayat yang ke-20, 15 ayat yang ke-20, dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Amin. Beritakan Injil dalam gereja itu mudah, beritakan Injil dalam ibadah-ibadah komunitas itu mudah. Tapi bisa nggak orang beritakan Injil di tempat-tempat orang yang berkumpul dan mereka belum pernah mengenal Yesus. Mereka belum pernah dengar firman Tuhan. Ketika engkau beritakan Injil itu adalah suatu kehormatan bagimu. Amin, saudaraku ya. Nah, seperti teman kita Cifung ini luar biasa punya semangat penginjilan bersama dengan Ibu Sian Liang ini ya, saudaraku. Mereka beritakan Injil kepada orang-orang yang ada di pinggir jalan.
Saudara-saudara, abang-abang beca, pemulung-pemulung, beritakan Injil kepada mereka, saudaraku. Itu penting, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya bilang kepada Cifung, kalau Tuhan izinkan, Cifung kumpulkan mereka dan saya akan datang dan saya akan beritakan Injil juga di situ, ya. Saya senang sekali melayani orang-orang yang demikian, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan saya percaya Bapak Ibu mereka perlu mendengar tentang Injil Yesus Kristus, ya. Ada banyak orang beritakan Injil di dalam gereja, itu mudah sekali, saudaraku, ya. Itu beritakan Injil di dalam gereja itu mudah, saudaraku, ya. Orang-orang Kristen semua. Tapi bisakah mereka punya keberanian untuk beritakan Injil di jalan-jalan, saudaraku? Nah, itu tidak mudah, saudaraku. Dibutuhkan yang tadi pertama, kita perlu menerima kuasa, ya, tanda, mujizat, dan kuasa Roh Kudus memampukan kita, saudaraku, ya. Ada banyak hamba Tuhan hanya jago kandang aja, beritakan Injil di dalam lingkungannya sendiri, tapi nggak berani beritakan Injil di luar, saudaraku, lingkungan gereja karena takut dicemooh, takut banyak intimidasi dan sebagainya, ya, saudaraku. Nah, kepada yang demikian ini pengecut, ya, saudaraku. Tidak berani memberitakan Injil, saudaraku. Namun kita perlu beritakan Injil. Ini memang kita perlu strategi juga minta hikmat Tuhan. Supaya apa? Kita juga tidak mati konyol, saudaraku. Ya, itu penting. Nah, mari kita lihat, Bapak Ibu, yang ketiga, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam memberitakan Injil? Yang ketiga, dia adalah orang yang membuka hatinya. Buka hati untuk apa? Untuk dia menerima berita tentang Yesus sesuai yang dituliskan firman Tuhan, ya, saudaraku. Ini penting. Jadi serang kasam Tuhan, jadi kemuliaan Allah dinyatakan itu dalam memberitakan Injil kepada siapa? Kepada orang yang membuka hatinya. Saudaraku, orang beritakan Injil kalau dia menutup pintu hatinya untuk menerima berita tentang Yesus sesuai yang dituliskan firman Tuhan, bagaimana dia bisa beritakan Injil pada orang yang lain yang akan mendengarkan dia? Tidak akan bisa. Makanya kita perlu berdoa bahwa Tuhan jamah orang-orang yang kita beritakan Injil supaya Tuhan buka hati mereka, ya. Dan kita juga semua perlu buka hati. Jangan ada yang tutup hati bagi Injil Yesus Kristus. Seringkali banyak orang hatinya tertutup karena hatinya sudah pahit, sudah penuh dengan kebencian, kekecewaan, sakit hati, dan sebagainya sehingga dia tidak bisa menerima Injil itu. Maka kita perlu minta lawatan Tuhan untuk bekerja di situ, ya. Mari kita lihat ayatnya, Roma 15 ayat 21. Roma 15 ayat 21. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia. Dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Amin. Amin. Saudara kasih Tuhan, ini penting, ya. Saya buka hati dulu, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia, berita tentang Yesus. Nah, ini perlu membuka hati untuk menerima berita tentang Yesus, ya, sesuai dengan yang dituliskan firman Tuhan. Jadi orang-orang ini banyak sekali di sekeliling kita, saudaraku. Minta supaya Tuhan kasih keberanian dan Tuhan minta kita juga untuk memberitakan Injil supaya Tuhan juga menjamah hati mereka. Saya ingat suatu hari dalam perjalanan ketika saya mau pulang, saudaraku, waktu itu dalam perjalanan, ya, saya naik bus, saudaraku, saya berdoa Tuhan berikan jiwa di sebelah kanan saya, siapapun yang Tuhan kirim, saya tahu itu jiwa yang dia akan dengar Injil, saudaraku. Singkat cerita, saya berkenalan dengan seorang penumpang. Nah, seorang ibu wanita muda, dia bersama dengan ada orang tuanya dan juga ada adiknya, yang mereka pas duduk di belakang kami. Dan kami berkenalan, saudaraku. Lalu dia mulai menceritakan akan kisahnya dia, saudaraku. Dan sampai suatu hari, dan dia langsung bertanya, Bapak, saya lihat dari tadi Bapak kok ini perhatikan apa yang saya katakan. Dan dia bertanya, apakah Bapak ini seorang pendeta? Dan saya bilang, iya, benar. Dan dia bilang, oh ya, makanya tadi saya sudah lihat ini, oh orang ini kok lain lagi dengan penumpang-penumpang yang lain gitu. Lalu akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya mulai beritakan Injil kepada dia, dan tiba-tiba Roh Kudus jamah dia, saudaraku. Dan dia hanya meneteskan air mata di situ, saudaraku, ya. Dan dia bilang, Pak, boleh doakan saya? Itu di dalam bus, Bapak Ibu sekalian. Dan pada waktu itu dalam perjalanan pas sampai di Kediri, busnya itu banyak gembos. Nah, kesempatan di situ Tuhan berikan waktu untuk saya beritakan Injil buat dia, ya. Dan saya bilang, oke, kalau ada Gemboskan itu doakan, nanti hubungi saya di nomor yang saya kasih kepada dia, saudaraku. Jadi ini seorang wanita ini, dia dalam persoalan yang berat sekali. Latar belakang Muslim,
saudaraku, dan dia belum kenal Yesus, diajak ke gereja oleh suaminya, tapi malah suaminya mundur, saudaraku, ya, tidak ikut Tuhan. Nah, dia melayani, dia begitu kecewa sekali dengan suaminya, dan di situ saya kuatkan dia, saudaraku. Saya masih ingat juga suatu hari saya naik taksi, saudaraku, ini sopir taksi, dia nginjili saya, saudaraku. Saya diam aja, saudara. Saya dalam hati mengangguk-angguk, saya mengiyakan apa yang dia katakan. Pas sampai di tempat tujuan, di terminal, saya mau turun, saya bayar. Bilang, Pak, ini Tuhan memberkati Bapak ya, terus beritakan Injil. Lalu dia bertanya kepada saya, Bapak ini pendeta ya? Saya bilang, iya benar. Oh iya, makanya. Aduh, mohon maaf Pak. Kok saya beritakan Injil Bapak pendeta? Oh tidak apa-apa. Bapak semangat aja beritakan Injil ya. Saudara, itu penting sekali. Jadi kita beritakan Injil tanpa memandang siapa dia ya. Jangan kalah dengan supir taksi, saudaraku, yang beritakan Injil kepada saya. Saya masih ingat juga pada waktu saya dalam perjalanan ke Jawa Tengah, saudaraku, di situ ada seorang penumpang yang melihat buku yang saya pegang, saya lagi baca, dan di situ dia mulai, saudaraku, memperhatikan apa yang saya baca itu, lalu dia penasaran, saudaraku. Akhirnya kami berkenalan, dan disitulah Bapak Ibu, Tuhan izinkan saya beritakan Injil kepada dia, saudaraku. Dan pada waktu sampai di tempat tujuan, pada saat saya ke kamar mandi, ada banyak orang sana, saya mau ganti baju ya. Saya kasih Tuhan, dan di situ dia berkata, Pak, bisakah Bapak doakan saya di sini? Ketika saya mulai mendoakan dia, tiba-tiba Roh Kudus turun jamah dia, saudaraku. Dan dia menangis di situ, saudaraku. Ya. Dan disitulah Bapak Ibu sekalian, Injil yang diberitakan itu, saudaraku, benar-benar bisa menjamah hati orang. Ya, kita perlu minta kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus tidak akan pernah bisa. Injil yang kita beritakan tidak akan bisa powerful. Nah, mari kita akan lihat apa hasilnya, saudaraku. Kemuliaan Allah dalam memberitakan Injil. Ya, ini dia. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia berkeliling. Ngapain berkeliling? Dia berkeliling untuk memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini penting, saudaraku. Kemanapun engkau pergi, beritakan Injil, saudaraku. Karena kalau engkau tidak beritakan Injil, itu celaka bagi dirimu dan bagi orang-orang yang tidak mendengar Injil. Kita lihat Roma 15 ayat 19. Roma 15 ayat 19, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Amin. Amin. Ya, saudaraku. Aku telah memberitakan sepenuhnya. Apa, saudaraku? Injil Kristus. Bapak Ibu, daripada engkau memberitakan yang lain, kejelekan si A, kejelekan si B, kekurangan si A, kekurangan si B, saudaraku, engkau sibuk dengan urusan-urusan berita-berita yang tidak pasti, berita-berita hoax itu, mendengarkan berita-berita tentang gempa bumi segala macam, boleh-boleh aja, tapi itu tidak akan pernah membangkitkan imanmu. Itu akan membuat engkau dalam keadaan takut, susah, dan tertekan. Nah, hari ini engkau perlu mantapkan hatimu, beritakan Injil kabar baik, kabar kesukaan bagi dunia, kabar keselamatan, kabar pengampunan dosa, kabar pembebasan kepada orang-orang itu, supaya mereka bisa diselamatkan Tuhan. Katakan amin. Dan yang kedua, hasil yang kedua kita lihat ya. Ini dia. Haleluya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak membangun dasar yang telah diletakkan oleh orang lain, saudaraku. Jadi tadi saya katakan kalau beritakan Injil di dalam gereja itu gampang sekali. Karena orang lain sudah membangunnya, pendetanya, pemimpin rohaninya sudah membangunnya. Tapi kalau di luar, belum ada banyak orang membangun beritakan Injil. Nah, engkau bisa beritakan Injil di situ, itu satu kehormatan bagimu. Ya, mari kita lihat ayatnya ya. Roma 15 ayat 20. Roma 15 ayat 20, dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku, bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Amin. Amin, saudaraku. Ya, jadi kalau dasar yang sudah dibangun oleh orang lain itu, saudaraku, itu tidak terlalu banyak efeknya. Tapi kalau engkau beritakan Injil, orang yang belum pernah dengar Injil, belum ada orang beritakan Injil kepada dia, dan engkau beritakan Injil, engkau sedang meletakkan sesuatu yang baik di situ bagi orang tersebut, ya. Dan saya percaya itu satu kehormatan bagi saudara sekalian. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, ini dia. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam memberitakan Injil. Mari perhatikan ini ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia membuat orang melihat dan mengerti tentang Yesus. Amin. Mari kita lihat ya, Roma 15 ayat 21.
Roma 15 ayat 21, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan ya, ini dia. Dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengerti. Jadi Bapak Ibu memang ini dibutuhkan penjelasan-penjelasan supaya orang gak ngerti jadi ngerti ya. Orang gak tahu mereka jadi tahu. Jadi memang dibutuhkan khotbah-khotbah pengajaran supaya orang-orang lebih paham, bisa mengenal dan bisa mengerti tentang siapa itu Tuhan dan apa rencananya dalam hidup mereka. Oke, Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya rindu malam ini kita akan menikmati perjamuan kudus ya. Kita mengenang akan kematian Yesus di kayu salib yang telah mati menebus kita semua, kemudian telah dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Paulus berkata, jika Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara sekalian, mari kita akan sama-sama akan datang pada Tuhan malam ini, angkat roti dan anggur ya, kita di hadapan Tuhan, saudaraku. Pegang roti di tangan kanan saudara dan imani bahwa ini bukan roti biasa. Ini adalah tubuh daripada Kristus sendiri ya. Haleluya, haleluya. Imani saudaraku. Apa yang kau pegang di tangan kanan saudara, engkau sedang memegang sebuah kehidupan. Kehidupan yang membawa engkau sampai pada kekekalan, yaitu hidup kekal di sorga. Mari pegang roti di tangan kanan saudara sekalian. Bukankah roti yang kita pegang di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan saudaraku. Haleluya. Angkat anggur tinggi-tinggi melebihi kepala saudara sekalian. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Imani saudaraku. Di dalam darah Yesus ada pengampunan dosa. Dan oleh bilur Yesus segala penyakit disembuhkan. Siapa yang sakit malam ini? Imani saudaraku. Di dalam darah Yesus ada kesembuhan, ada mujizat, ada keselamatan, ada kemenangan, dan ada kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur kepada Allah adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum saudaraku. Haleluya. Oh, praise the Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Oke, kita akan berdoa bersama-sama ya di malam hari ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim, SH dari Kota Medan. Ya, silakan Pak Darmawan. Ya, salam Pastor John. Ya, shalom. Ya, salam teman-teman semuanya. Ya, mari kita doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik. Tuhan Yesus, malam hari ini kami dengan kerendahan hati datang di hadapan-Mu Tuhan, berdoa Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih di mana kami sudah mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu Bapa yang disampaikan oleh hamba-Mu Pastor John Sarpunan. Bapa yang baik, kami mohon Roh Kudus Tuhan melawat kami Tuhan satu persatu, sehingga firman Tuhan yang tadi kami dengar mampu kami mengerti dengan baik Bapa, sehingga firman Tuhan itu bisa kami renungkan, bisa kami resapi dalam kehidupan kami. Dan firman itu menjadi rema Bapa, menjadi terang dan pelita dalam langkah-langkah perjalanan kehidupan kami setiap hari. Bapa di sorga, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami juga mengucap syukur, tadi sudah mengadakan perjamuan kudus Tuhan, di mana kami memperingati karya salib-Mu Bapa. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan dan terima kasih Bapa di sorga atas karya salib Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, begitu indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan telah mengampuni semua dosa-dosa, menyucikan semua dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan terima kasih kami diberikan hidup yang baru Bapa, hidup dalam Kristus Tuhan. Bapa, setiap hari dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan, kami butuh Roh Kudus Bapa. Ya, Roh Kudus melawat kami Tuhan,
Roh Kudus menjamah kami satu persatu. Kami percaya Roh Kudus adalah Roh penghibur, Roh Kristus sendiri Tuhan. Roh Kudus adalah personal trainer Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan Roh Kudus melatih kami terus Bapa, mengajari kami Bapa, agar kami hari demi hari belajar terus belajar Bapa, taat dan setia Ya, kepada firman-Mu Tuhan. Kami juga mau belajar menjadi pelaku-pelaku firman dalam langkah-langkah perjalanan kehidupan kami. Bapa di sorga, terima kasih. Bapa, mampukan juga kami hari demi hari belajar Bapa, lebih lagi mengasihi-Mu Bapa, dengan Tuhan urapi kami, pakai kami satu persatu yang ikut ibadah malam hari ini, agar kami diberikan kemampuan Tuhan untuk bisa menyampaikan Injil Bapa kepada orang-orang yang belum mengenal-Mu Tuhan, sehingga anugerah keselamatan-Mu Bapa bisa ada juga bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus dan mereka menerima anugerah keselamatan. Tuhan Yesus, berkati juga Gembala kami Tuhan, Pastor John Sarbunan, bersama dengan Ibu Gembala kami, Ibu Sintan ini, dan anaknya. Tuhan bawa Pastor John Bapak kepada orang-orang yang berpengaruh Tuhan, dalam masa depan penginjilannya. Tuhan berkati apa yang diperlukannya, Tuhan cukupkan. Tuhan memberikan berkat-berkat yang berlimpah-limpah dalam kehidupan pelayanan dan penginjilan Pastor John. Sehingga Pastor John semakin hari, semakin Tuhan pakai heran dan dahsyat dalam menjangkau jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk semua teman-teman kami malam hari ini yang ikut ibadah Zoom online Gereja CLCC, dan Kau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing malam hari ini. Bapak, kami percaya Engkau adalah Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, Tuhan, satu persatu teman-teman kami serahkan semua pergumulan kami, persoalan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bersama Yesus, tidak ada yang mustahil. Di dalam tangan Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Di dalam tangan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bapak, kami percaya jika pintu itu Engkau yang buka, maka tidak ada orang yang bisa menutupnya. Kami percaya, kami yakin dan dengan iman. Bapak, kami juga percaya, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang turut bekerja Bapak dalam segala sesuatu, dalam seluruh kehidupan kami Bapak, untuk mendatangkan kebaikan Tuhan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu, yaitu kami semua yang terpilih sesuai dengan rencana Allah. Bapak, kami percaya, kami yakin dengan iman, janji-Mu, ya dan amin. Bapak di sorga, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan dengan ucapan syukur dan kerendahan hati. Bapa yang baik, dengarkanlah doa kami Tuhan, jawablah doa kami, kabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman yang indah sekali sudah dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan. Tuhan berkati Pak Darmawan Lim. Ya, makasih banyak Pastor John, sama-sama. Oke, praise God. Kembali kepada host kita Ibu ADC dari Surabaya. Mic bisa dibuka Bu ADC. Ya, terima kasih Pak John untuk firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, sekali lagi kita akan bersatu hati ya untuk menaikkan doa profetik. Dan yang menaikkan doa profetik apakah bisa diwakili oleh Pak Hendro? Karena yang bertugas sudah masuk hari ini. Ya. Pak Hendro. Iya. Salam semuanya, saya akan menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan bertepatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lautan terdasar dari ini dan mengalami gelombang pembangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive.
Berturut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Yes. Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik kedua bagi gereja LCC atau Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja LCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CSCC adalah pembawa lawatan Tuhan terhadap oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa-doanya. I receive. Gereja CSCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan pembangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CSCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Pak Hendro Sugiarto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Hendro. Ya, sama-sama. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih ya Pak Hendro. Ya, sama-sama Bu. Dan Tuhan berkati Pak Hendro. Dan Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman Gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Silakan Bu Yeti. Terima kasih Bu ADT. Shalom Pak John. Ya, shalom Bu Yeti dan semuanya. Selamat malam sejahtera buat kita semua di malam hari ini. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CRCC 03312684401 atau via rekening OVO Gereja CRCC 081330692929 atas nama Marius Johannes. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Info penting spesial Happy Birthday Mei tahun 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CRCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CRCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini ya, Sulistiorini. Haleluya.
Memberkati Bu Yeti. Terima Oke, kasih. Amin. iya, luar biasa. Dan ini ada tambahan Bapak Ibu sekalian ya. Untuk nanti tanggal 8 bulan Juni, nanti kita beribadah di tempatnya Ibu Indriani ya. Nanti Ibu Indriani tolong kirim alamat ya, alamat lengkapnya. Oke, jangan lupa nanti hari Sabtu di sana ya. Nah, untuk doa, ibadah doa mujizat 1 jam Bapak Ibu setiap hari. Namun untuk hari Sabtu khususnya, itu jamnya dimajukan ya, jam 10. Jadi menyesuaikan dengan ibadah hari Sabtu yang tatap muka itu ya Bapak Ibu. Jadi yang hari Sabtu kita dari jam 1, jam 13 kita pindah ke jam 10 ya, supaya Bapak Ibu juga bisa mengikuti sama-sama ya dengan kita, misalnya yang di luar kota atau yang di luar pulau ya, bisa mengikuti sama-sama dengan kita di dalam ibadah tatap muka seperti kemarin ya. Jadi teman-teman, kita buka untuk ibadah Zoom online pada hari Sabtu jam 10. Jadi di mana saja engkau berada, engkau bisa buka Zoom-nya, bisa mengikutinya di situ ya. Oke. Tuhan berkati, itu aja tambahan buat kita semua. Dan jangan lupa untuk nanti bulan Juli sebelum orang tua kita pulang ke Jerman, Pak Bruri, Bro Salin. Nah, jadi ini juga pas bertepatan dengan hari ulang tahun pernikahan mereka. Gereja CLCC akan merencanakan untuk ibadah retreat. Bapak Ibu mulai dari sekarang, saudara mulai nabung uang ya, uang ditabung untuk bisa mengikuti acara retreat. Kita akan adakan di Pacet ya, jadi biayanya 250.000 per orang ya. Jadi kita bisa menikmati lawatan Tuhan ya, di sana kita bisa fellowship, bisa sama-sama ya, bisa menikmati hadirat Tuhan dalam acara tersebut. Dan kita berharap teman-teman yang dari luar Jawa Timur pun bisa bergabung ya dengan kita di dalam acara retreat ini. Memang luar biasa ya, lawatan demi lawatan Tuhan terjadi dalam acara tersebut. Oke, itu aja yang ingin saya sampaikan buat kita sekalian. Ya, kembali kepada host kita. Belum tahu tanggal berapa Pak John retreatnya. Ya, itu nanti tanggalnya nanti kita akan share di grup ya. Dan nanti kita akan, memang beberapa teman-teman yang baru bergabung dengan CLCC, mereka sangat antusias sekali ya, mereka sangat rindu untuk mengikuti acara retreat itu ya Bapak Ibu sekalian, karena di dalam acara ini ada hadirat Tuhan tentunya, dan lawatan Tuhan juga ya, kita mendapatkan pengurapan Roh Kudus, dan ada juga kelepasan. Oke, baik, itu aja yang ingin saya sampaikan buat kita sekalian di malam ini. Ya, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Adece. Ya, terima kasih Pak John dan Bapak Ibu. Demikian ya pengumuman dan pengumuman tambahan. Juga dengan berakhirnya pengumuman, kita juga akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya saya mau mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan ya. Kita semua boleh mengikuti dan diberkati oleh Tuhan, oleh firman kebenarannya malam hari ini. Dan sekali lagi terima kasih Pak John untuk firman kebenaran Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya Pak John. Amin. Yang bertugas malam hari ini Ibu Yeti Sulistiorini, Pak Hendro, dan yang sudah ambil bagian di dalam doa, semuanya pastikan Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Berkat Tuhan sudah kita terima malam hari ini. Pak Darmawan terima kasih, Pak Alfons Angki Kuara terima kasih ya untuk tugas malam hari ini. Dan juga untuk Pak Tirto Bu Norma, berikut bisa ya untuk ambil bagian dalam ibadah Zoom di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati Pak Tirto juga Bu Norma ya. Dan semuanya yang sudah hadir malam hari ini tanpa terkecuali, terima kasih untuk hadirannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless all. Dan kita kembali siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan via hambanya, Pastor John. Silakan Pak John. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, siapa yang sakit malam hari ini, arahkan tangan di depan layar monitor, tangan kirimu saudara jamah ya, pegang di bagian tubuh yang sakit. Imani, sebagaimana wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Ya, jadi imani ketika engkau letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Imani itu bukan tanganmu lagi, tapi itu adalah tangan Tuhan, tangan Yesus sang juru selamatmu yang berlubang paku itu, ya saudaraku. Dan imani itu tangan yang tak terlihat oleh kasat mata, dia sedang menjamah bagian tubuhmu lewat tanganmu itu.
ya. Lalu arahkan tangan saudara di depan layar monitor. Kalaupun malam hari ini saudara ingat siapa yang sakit, orang-orang yang kau kasihi, anakmu, menantumu, cucumu, atau saudaramu, siapapun yang sakit, imani saudara. Saudara bisa wakili dia, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhnya yang sakit, dan imani tubuh saudara dimanapun kau letakkan itu, imani bahwa Tuhan sedang menjamah dia juga ya malam hari ini. Oke, mari Bapak Ibu sekalian, kita arahkan tangan di depan layar monitor. Kami berdoa untuk taji dari Ibu Ong Kyo Kim, Ibu Si Suelian. Kuasa Tuhan menjamah engkau dalam nama Yesus. Terimalah aliran kesembuhan mengalir atasmu, atas Ibu Ong Kyo Kim juga. Tuhan pulihkan kesehatanmu, juga atas putrimu Indah di dalam nama Yesus. Tidak ada hal yang membahayakan, semuanya sehat dalam nama Yesus. Untuk Pak Frans Angki, imani Tuhan menjamah menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Istrimu, dalam nama Yesus anak-anakmu, memberi pertolongan, Tuhan bukakan jalan, semua dilancarkan, dimudahkan dalam nama Yesus. Ibu ADC, kau terima. Ibu Yeti Sulistrini yang kau terima. Ibu Indiani yang kau terima. Menantumu Christian yang kau terima. Juga untuk calon besar engkau terima dalam nama Yesus. Mamanya Christian, untuk Male, untuk ibumu juga engkau terima. Orang-orang yang kasih, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Ibu Marta Cifung, Ibu Sian Liang, Pak Hendro, Pak Darmawan Lim, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Ibu Sinta, Ibu Norma dalam nama Yesus, aliran kesembuhan mengalir atasmu. Pak Tito dalam nama Yesus. Yohan, Sini James dalam nama Yesus. Cifung, engkau terima juga aliran kesembuhan mengalir atasmu. Pak Hendro, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu, juga atas istrimu, anak-anakmu, dan juga atas mertuamu Pak Sugeng dalam nama Yesus. Terima hari ini kuasa Tuhan sudah bekerja, your miracle. Engkau juga terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Terima kasih. Percaya malam ini yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, dan dalam persoalan terima pertolongan malam ini. Kami doakan rahim dari Ibu Hana Nova dalam nama Yesus, Tuhan menjamah rahimnya. Dan kami berkata roh kehidupan masuk, yaitu Roh Kudus, menciptakan, meng-create dari yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin, yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih kuasa Tuhan sudah bekerja di malam hari ini. Bapak, berkati kebaktian malam ini, semua yang sudah ambil bagian di dalamnya, berkati Ibu ADC dan tim yang sudah melayani, berkati kebaktian besok pagi juga, berkati kebaktian besok siang untuk ibadah doa mujizat 1 jam, kuasa Tuhan makin dinyatakan, juga untuk kebaktian besok malam sepanjang minggu, hingga nanti kami akan kebaktian di tempat Ibu Indriani tanggal 8, lawatan demi lawatan kuasa Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus, terima kasih berkati kebaktian sepanjang minggu ini, bulan ini, sepanjang tahun ini, berkati persiapan retreat juga, anak-anakmu akan dilawat Tuhan, akan ada kelepasan, mujizat, kuasa, kesembuhan, dan juga kemuliaan Tuhan dinyatakan pada saat Yesus Tuhan diberitakan dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu sekarang. Kami berkati bangsa Israel. Alkitab berkata siapa yang memberkati bangsa ini, dia akan diberkati Tuhan. Dan siapa yang mengutuki bangsa ini, dia akan dikutuki. Tuhan, kami mau memberkati bangsa ini. Mereka adalah biji mata Tuhan, umatmu, pilihanmu. Ya Tuhan, mereka biji mata Allah, umat yang kau kasihi. Di dalam nama Yesus kami berkati bangsa ini, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Diberkatilah engkau, bangsa Israel, menjadi bangsa yang kuat, adalah pemenang. Dalam nama Yesus, engkau telah menjadi berkat bagi banyak bangsa di muka bumi. Dan kami percaya saat kami memberkati bangsa ini, berkat-Mu Tuhan engkau curahkan bagi kami semua yang hadir malam ini. Mari Bapak Ibu, terimalah. Di tangan-Mu ada kuasa, di hati, pikiran, mulut-Mu, di dalam hidup-Mu ada kuasa Tuhan. Tuhan memberkati engkau malam hari ini. Di dalam nama Yesus, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, anak cucu keturunanmu diberkati. Diberkatilah studi mereka, pekerjaan mereka. Diberkatilah keuanganmu, ekonomimu. Diberkatilah bisnis karirmu. Diberkati Tuhan. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang terpuruk, semuanya mengalami terobosan ajaib. Tidak ada yang kekurangan, semuanya diberikan kecukupan, bahkan kelimpahan. Di dalam nama Yesus, tidak ada yang susah dan sedih, semua terhibur hatinya. Tidak ada yang takut, hatinya tenang, hatinya penuh damai sejahtera, hatinya berglori, penuh sukacita. Dalam nama Yesus,
Engkau akan lihat kelimpahan dan seberang laut beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Engkau mengalami kemunculan, bukan kemalangan. Engkau akan tetap naik dan tidak akan turun. Engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam nama Yesus sudah dicurahkan buat kita sekalian pada malam hari ini. Semua yang percaya, Tuhan beri kita kuasa untuk memberitakan Injil. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Oke, selamat malam teman-teman semua. Tuhan memberkati kita semua, Pak Hendro. Tuhan berkati ya, Pak Darmawan, Pak Frans Angki, Bu Yeti, Bu Indriani, Tuhan berkati ya, Bu Marta, Bu Norma, Pak Tito, Tuhan berkati ya. Bu Celia, Cipung, Tuhan berkati. Selamat malam Pak Hendro. Luar biasa, Halo, Pak Pak Tito, Hendro. Bu Norma di mana nih? Terima kasih Pastor John. Sama-sama, Pak Darmawan. Lagi di rumah Pak John. Oh, lagi di rumah. Halo, Bu Oke, Indriani. sip ya. Ya, berkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati, semangat ya. Pak Tirto, Bu Norma, Bu Celia. Iya, terima kasih. Ya, Tuhan Sama-sama. berkati semuanya. Ya, Bu Yeti, Bu Ade, Thank you, Pak. semuanya. Berkati semua ya. Oke, Pak Darmawan, salam buat Bu Adanova ya. Oke, Pak Frans Angki, sampai jumpa teman-teman semua. Terima kasih banyak Pastor John. Doa-doanya. Ya. Oke, firman-Nya pasti. memberkati. Amin. God bless Ya. you all. Bye-bye.